semua. Halo, selamat pagi Indonesia. Putus-putus, Pak. Cek, cek. Kalau sekarang bagaimana semuanya? Jelas? Oke. Jelas, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Selamat pagi menuju siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi 11.10 kan kalian baru selesai kuliah kan. Dan kita kesepakatannya kita mulai 11.20. Ya, kita mulai ya pertemuan kelima sejarah aliran psikologi. Seperti biasa, kalau yang belum sarapan bisa sambil sarapan, yang belum minum kopi bisa sambil ngopi, yang mau minum bisa sambil minum, yang penting jangan mukbang. Silakan. Oke, pertemuan kelima kita membahas mengenai strukturalisme, oke? Setelah kemarin kita membahas mengenai perkembangan sains modern di psikologi, kita hari ini membahas mengenai strukturalisme. Materi hari ini sebetulnya tidak terlalu banyak karena kita hanya membahas 2 orang di strukturalisme. Oke, kita mulai saja. Waktu itu ada yang bertanya seperti ini enggak? Kenapa namanya psikologi tapi tidak membahas jiwa? Ada yang pernah bertanya seperti ini enggak? Di sini. Oke. Saya yang tidak lagi membahas mengenai jiwa. Nah, salah satu isu terbesar dalam psikologi di awal kemunculannya sebagai sebuah sains, sebuah ilmu, adalah pergeseran makna psyche. Psyche bergeser dari jiwa sebagai nyawa, yang gaib, spiritual, yang sifatnya Aristoteles, menjadi jiwa sebagai proses mental. Jadi kita geser dari yang Yunani menuju ke arah psikologi sebagai psyche sebagai proses mental, yang itu dikajinya lewat laboratorium dan eksperimen. Lalu kenapa kalau misalnya membahasnya mengenai mental, mengenai konsis, namanya tidak diganti saja Pak? Saya psyche. Oke, kalau diganti padanan namanya jadi apa kalau bukan psyche? Adakah nama Yunani lainnya yang itu merujuk pada istilah suatu kesadaran yang abstrak? Yang itu interaksinya dengan body. Oke, belum ada kan? Dan sebetulnya ini membuktikan bahwa René Descartes itu betul ketika bilang ada mind and body. Cuman mindnya bukan jiwa, tapi pikiran, mental, conscious. Kalau menurut Yunani, jiwa atau soul, psyche, itu yang gaib-gaib, yang tidak ada. Yang itu sifatnya metafisika. Bukan sesuatu yang sifatnya fisik bisa dipegang, bisa dikaji langsung. Tapi menurut psikologi kontemporer, mind atau jiwa ini merupakan entitas mekanis dalam tubuh yang fungsinya saling berhubungan. Jadi antara mind dan body ini ada interaksi. Seiring manusia hidup itu berjalan terus interaksinya. Oke, 2 orang ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu Wilhelm Wundt di Jerman. Ini Bapak ini adalah pendiri ilmu psikologi. Dan yang kanan, E.B. Titchener di Amerika. Pertama, Wilhelm Wundt. Oh iya, ini Wilhelm Wundt dan Titchener, keduanya adalah anak pendeta. Tapi keduanya nggak ada yang melanjutkan menjadi pendeta ataupun keduanya religius. Dua-duanya sama-sama tidak religius.
Anak pendeta dengan masa muda yang kurang bahagia, pemalu, dan sedikit teman. Dia ini tipikal yang sedikit arahnya ke, bisa dikatakan arah introverted ya. Begitu. Dan dia juga percaya bahwa dirinya bodoh. Kenapa? Karena prestasi di sekolahnya jelek terus, nilainya jeblok, pernah tinggal kelas, sering dihukum, kelupaan tugas, tidak bisa ini itu. Dia percaya dirinya bodoh, tapi dia harus belajar dan punya pendidikan yang terbaik. That's why dia masuk ke Fakultas Kedokteran Heidelberg. Beliau ini masuk ke Fakultas Kedokteran ya awalnya ya. Jadi kan seperti yang disebutkan kemarin, kalau psikologi awal-awal ketika eksperimen, basicnya itu kalau tidak filsuf, orang dari latar belakang biologi atau fisiologi, atau tidak orang teknik. Nah, setelah di usia 23 tahun, summa cum laude dari Fakultas Kedokteran Heidelberg, jadi di atas 375 ya, itu hijrah langsung ke Berlin, banting setir bareng sama Johannes Muller untuk mengembangkan karir di bidang fisiologi eksperimental. Nah, di fisiologi eksperimental ini ketemu sama Ernest Weber dan Wagner, yang kemarin dua tokoh yang terakhir, Ernest Weber dan Wagner. Ernest Weber ini yang memberikan clue mengenai apa? Mengenai adanya psikologi eksperimental. Psikologi eksperimentalnya itulah psikologi paling pertama. Dan Wundt ini sangat mengagumi Ernest Weber. Sampai bilang bahwa bisa jadi bapak psikologi itu bukan Wundt, tapi Ernest Weber. Karena pemikiran pertamanya itu dari Weber. Hanya saja Wundt ini yang disahkan menjadi tokoh karena kok nggak mau. Oh ya, karena di 1874 menerbitkan Principles of Physiological Psychology dan 1879 mendirikan lab psikologi pertama. Jadi 1879 ini berdirinya ilmu psikologi. Karena apa? Karena ada labnya. Begitu. Dan Wundt ini memisahkan psikologi dari orang tua kandungnya ya. Kok jahat amat ya? Yakni filsafat dan biologi. Lebih tepatnya filsafat dan fisiologi, philosophy and physiology. Jadi fenomena-fenomena filsafat yang tadinya dijelaskan lewat fisiologi itu ternyata ada bagian yang belum bisa terjelaskan dan itulah menjadi ilmu psikologi. Dan juga Wundt ini orang pertama yang memanggil dirinya psychologist. Psychologist ini bukan seperti orang sekarang ya. Psychologist itu istilahnya terapis gitu ya, konselor. Bukan, psikologis di masa itu adalah orang-orang yang secara khusus dia mendedikasikan dirinya di bidang psikologi. Dan beliau ini orang yang cenderung kurang interaksi dengan orang lain, tapi waktunya dihabiskan untuk menulis. Jadi karyanya beliau ini, di total 53.000 halaman. Makalah ilmiahnya 500 lebih itu termasuk bukunya. Sekali nulis buku itu kalau nggak lebih, nggak minimal 2-3 gitu, dia nggak afdol. Ketika nulis psikologi budaya itu bukunya 10 jilid. Begitu. Dan psikologi, aliran pertamanya, kalau menurut paradigma modern adalah psikologi eksperimental. Begitu. Nama alirannya nanti dibahas. Nah, kenapa Wundt ini sangat penting? Bisa dilihat dari muridnya. Pertama, Hugo Münsterberg. Ini adalah profesor lab psikologi di Harvard. Dan ini orangnya, Münsterberg ini adalah bapak dari applied psychology. Apakah ada yang tahu applied psychology? Applied psychology itu psikologi terapan. Psikologi terapan dikembangkannya di UI. Gitu. Jadi ini bapaknya psikologi terapan, Hugo Münsterberg. Terus James McKin-Cattell, profesor psikologi pertama di USA. Jadi kalau nggak ada Cattell, di Amerika nggak ada universitas yang membahas psikologi. Lalu Stanley Hall. Stanley Hall ini adalah bapak psikologi perkembangan. Ini adalah presiden APA yang pertama juga. Terus Walter Dill Scott ini adalah orang PIO pertama di sejarah
Yo. Lalu Leitner-Widmer. Susah banget namanya. Leitner-Widmer. Ini adalah bapak psikologi klinis karena yang menemukan istilah clinical psychology ini Widmer. Lalu Titchener. Titchener ini adalah muridnya yang sama-sama berkutat di psikologi eksperimen. Oke, kita bahas mengenai alirannya Wundt. Namanya voluntarisme. Loh, kok bukan strukturalisme, Pak? Strukturalisme itu adalah alirannya Titchener yang secara sejarah entah kenapa Wundt ini dimasukkan satu ke dalam strukturalisme, padahal aliran dia namanya voluntarisme. Voluntarisme mencari komponen terkecil dari kesadaran. Nah, jadi Wundt ini adalah orang pertama yang mengesahkan bahwa conscious itu ada, dan conscious itu adalah objek kajian psikologi. Dalam voluntarisme, consciousnya itu dipercayai punya komponen-komponen, ya kan? Jadi dari satu kesadaran utuh ada komponen yang kecil-kecilnya ini. Nah, kecil-kecilnya ini dicari hubungan atau dinamika antar komponen tersebut. Intinya begitu, kok, voluntarisme. Dan penekanannya adalah pada proses sadar. Sebagaimana namanya, volunteer. Volunteer ini berarti ada keinginan. Jadi ini will, choice, and purpose. Nah, pikiran Wundt yang pertama, ini ada 3 pokok pikiran Wundt yang berhasil dirangkum oleh Bu Kartika dan saya ya. Jadi, principles that are not present in sensory impression can be recognized in human perception and consciousness. Jadi apa? Jadi ini secara langsung Wundt ini menolak empirisisme. Empirisisme itu yang kemarin itu loh, yang di Inggris, yang di Prancis, bahwa mainnya itu adalah sensori. Proses sadar itu tidak ada, adanya sensori. Nah, dia itu menolak di sini. Kenapa? Kalau kita mengutamakan sensori saja dan lainnya itu ditolak, banyak sekali penjelasan yang kita akan kehilangan. Dan bagian di mana penjelasan itu banyak kehilangan, itu coba dikajilah di persepsi dan kesadaran. Jadi dia ini mengakui bahwa kesadaran itu ada. Sudah azan zuhur, dan memang resiko kita mulai 11.20 dulu ya. Nanti untuk UASnya, untuk yang kebagian kelompok strukturalisme, tolong bahas mengenai Wundt juga. Jadi voluntarisme dan strukturalisme itu jadi satu paket. Kalau strukturalisme doang sedikit banget. Ini tanda jelas tidak azan di sini. Terdengar jelas tidak? Terdengar sedikit-sedikit, Pak. Sedikit-sedikit, oke. Nah, ini adalah satu-satunya mata kuliah saya yang berwaktu zuhur. Jadi apabila misalnya mau ditinggal untuk sampai sholat zuhur, silakan. Tapi camnya tolong dinyalakan. Begitu. Nah, jadi saya izin lanjut ya. Jadi di sini, Wundt ini menganggap jawaban yang nggak ada di sensory impression, itu bisa ditemukan di perception and consciousness. Ini banyak faktornya, logical inferences. Jadi ada proses logis, ada kategorisasi pemikiran, ada sebab akibat dari pemikiran, ada principle of purpose atau teleologi. Jadi tujuan atau makna. Lalu ada principle of emergence, terjadinya kejadian suatu
perilaku atau tindakan, and other epistemological principles. Begitu. Jadi ini penjelasannya masih setengah filsafat ya kalau di sini. Tapi intinya apapun yang tadinya itu orang Perancis dan Inggris itu keranjingan dengan konsep bahwa semuanya itu bisa dijelaskan dengan sensori saja. Jadi dibahas dan ditolak oleh Wundt. Lalu ia menjunjung pandangan tentang psikologi yang bersifat komprehensif. Jadi semua dibahas, bukan satu persatu komponen saja. Begitu. Bahwa semua komponen itu adalah bahasan psikologi dan semuanya itu masing-masing saling berpadu untuk membentuk sebuah individu. Wundt ini orang yang sangat strict sampai-sampai di labnya itu asistennya sering ditendang. Jadi kalau misalnya dianggap tidak kompeten, ditendang lalu digantikan yang baru. Beliau ini strict dengan prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak setuju dengan yang terbatas pada sensori, misalnya empirisisme dan materialisme. Empirisisme beda sama empirisme loh ya. Empirisisme ini yang fokusnya hanya pada sensori. Kalau empirisme itu berpatokannya pada keumuman, jadi suatu fenomena harus bisa dijelaskan dengan bisa dialami oleh semua orang, bisa dipersepsi dengan persepsi yang sama, begitu. Nah, eksperimen yang dilakukan Wundt ini mempunyai manfaat dalam mempelajari proses mental dasar, makanya digunakannya lab. Dan tujuan ilmu psikologi adalah memahami fenomena kesadaran. Ini belum sampai ke bahasan unconscious, begitu. Objek studi psikologi. Nah, yaitu pengalaman dan kesadaran manusia. Terus di sini ada mengenai experience ya. Jadi bukan hanya sekedar sensation. Di sini ada experience. Jadi lebih kompleks, faktor yang dilibatkan lebih banyak. Dan rentang studi psikologi pada waktu itu adalah persepsi, kognisi, emosi, dan motivasi. Begitu. Wundt ini mengikuti paham pikirannya Leibniz. Kalau yang kemarin ingat ada gambarnya mas-mas yang keriting ini nih. Saya bingung habis kayak awal-awalnya apa ya, Renaissance ini kenapa orang pada rambutnya seperti ini gitu. Besar sekali rambutnya, kalau dia mandi bagaimana? Setelah sebelumnya mungkin yang Yunani itu khasnya adalah botak-botak. Kalau ini tuh gondrong-gondrong rambutnya kayak begini, beda memang ya. So, Leibniz ini percaya bahwa penyebab perilaku manusia itu dua, bukan cuma satu, bukan cuma sekadar bahwa manusia itu makhluk sebagai respon fisiologis atau sensori saja. Jadi ada penyebab mental. Nah, Wundt ini setuju. Penyebab perilaku manusia itu ada yang sifatnya fisiologis, ada yang sifatnya mental. Dalam mempelajari pengalaman, kita dapat mencari tahu kombinasi elemen mental mana yang terlibat di dalamnya. That's why voluntarisme ini terlibatnya di kombinasi mental yang terlibat apa saja. Lalu mengembangkan penelitian tentang waktu reaksi. Nah, eksperimen Wundt ini kata kuncinya introspeksi. Jadi ini dia kan meneliti waktu respon ya. Yang eksperimen paling sederhananya itu adalah waktu respon. Ini dikuak dengan menggunakan kuantifikasi respon yang dihasilkan oleh orang tersebut. Jadi misalnya diberikan stimulus, lalu waktu menjawabnya ini bagaimana, cepat atau tidak. Itu kan nanti dia bisa yes, bisa no gitu. Misalnya dia di dalam lab itu subjek penelitiannya diberikan stimulasi lalu disuruh merespon dengan menekan tombol gitu. Nanti seberapa cepat kan akan tercatat. Gitu. Nah, yang mencatat ini nantinya akan mengolah ini menjadi ilmu. Misalnya waktu respon manusia itu seberapa cepat, ketika manusia merespon cahaya, responnya bagaimana. Begitu misalnya. Dan introspeksi Wundt ini, orang subjeknya ini, dia itu akan merespon, dan nanti responnya itu
akan dicatatkan orang lain. Orang lain ini yang akan mengolah jadi ilmu, jadi ada pihak ketiga ya. Ini yang nanti akan berbeda dengan listener. Nah, ini diberikan pada subjek penelitian perlakuan yang diberikan secara terkendali. Jadi situasinya harus benar-benar terkendali dalam lab. Variabel-variabelnya itu diatur bahwa setiap orang itu berada pada situasi yang sama. Begitu. Lalu menekan tombol misalnya ya atau tidak, atau misalnya respon-respon lainnya. Dan penelitiannya pun dalam topik modern, ini masuknya ke short term memory, iconic memory. Iconic memory itu icon, wujud fisik, gambar. Gitu. Enactment dan generation effect. Gitu. Nah, jadi Wundt ini menganggap bahwa elemen sadar, elemen pikiran manusia itu ada dua, sensasi sama perasaan. Jadi ketika panca indera menangkap sesuatu, itu namanya sensasi. Itu karakternya macam-macam. Ada yang itu mengenai intensitas atau kualitas misalnya. Kalau intensitas, panas, dingin, gitu ya. Oke, terima kasih Intan. Kalau di sini intensitas misalnya tinggi, rendah, keras, lemah, panas, dingin. Begitu. Cepat, lambat. Nah, kalau kualitas ini kan bukan yang baik buruk. Misalnya jenis warna, saturasi, nada, begitu, perasaan. Nah, jadi setelah sensasi ini masuk, ini ada diolah namanya oleh perasaan. Jadi sesederhananya dia baru menemukan aspeknya itu adalah perasaan, baru afeksi. Ini ada 3 dimensi dari perasaan, yaitu excitement calm. Excitement calm itu cek. Apa koneksi saya terganggu? Tidak, Bapak. Cek. Oke, ya. Jadi feelingnya itu semata apakah dia habis mendapat sensor itu excited, apa malah biasa saja. Terus pleasant, unpleasant. Jadi itu membuat orang nyaman atau tidak nyaman. Lalu strain dan relaxation, apakah dia jadi tegang atau jadi relax, begitu. Nah, di antara elemen pikir manusia, antara sensasi dan perasaan itu terdapat persepsi. Jadi persepsi ini adalah proses pasif yang dipengaruhi jenis rangsangan yang terjadi, kondisi anatomi, pengalaman masa lalu. Jadi respon yang pertama inisial didapat dalam perasaan itu persepsi. Nah, setelah itu ada apersepsi. Apersepsi itu pengenalan lebih lanjutnya, di mana interaksi sensasi persepsi perasaan terjadi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan inisial respon, kan kita mengolah kembali. Begitu. Proses pengolahan ini dekat dengan konsep kreativitas. Kira-kira begitu. Nah, sensasi, perasaan, persepsi, apersepsi. Perhatian dan persepsi menjadi bertautan yang menjadi perhatian individu dan akan diapersepsikan. Nah, apersepsi ini prosesnya aktif. Beda dengan persepsi yang pasif. Individu itu dapat mengendalikan kreativitasnya, apersepsinya secara sadar. Dan pengalaman atau sensasi dapat dimanipulasi sebebas-bebasnya oleh manusia. Jadi proses apersepsi ini manipulasi yang bebas dilakukan oleh manusia sehingga terjadi proses kreativitas. Begitu. So, kausalitas fisik dan psikologi ini tadi yang mirip dengan Leibniz, atau memang beliau ini secara utuh mengambil dari Leibniz. Kausalitas fisik dan psikologis adalah dua daya yang berlawanan. Jadi, pengaruh fisik dan pengaruh mental ini berlawanan satu sama lain menurut Wundt.
Dan di sini ada komponen namanya bahasa. Mempelajari bahasa tidak hanya dilakukan secara fisik mekanik saja, tapi juga ada misalnya produksi suara, bagaimana gestur ketika berkata, teknik pengucapan, atau berbahasanya itu bagaimana tekniknya, begitu. Dan bahasa dipelajari ketika memahami aturan berbahasa yang dipilih, dan inti komunikasinya seperti apa. Dan beliau juga menekankan pentingnya memahami bahasa dalam memahami persepsi manusia, begitu. Karena apa? Karena persepsi manusia diolahnya menggunakan bahasa. Nah, Volcker psikologi. Jadi setelah mulai membahas bahasa tadi, Wun ini membahas ke Volcker psikologi. Tahu VW? Mobil VW tahu? Kenapa namanya Volkswagen? Volks itu kan orang kebanyakan, rakyat. Volkswagen. Wagen itu kendaraan roda 4 atau gerobak. Jadi Volkswagen itu sebenarnya kendaraan rakyat. Begitu. Tapi kenapa di sini VW mahal ya, kurang tahu. Lalu Wun juga mengembangkan psikologi budaya. Karena dia namanya Volcker psikologi. Berarti yang dikaji adalah rakyat banyak, manusia pada umumnya. Ini pengamatan naturalistik dan reflektifnya Wun tentang komunikasi verbal menyimpulkan bahwa komunikasi verbal terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama salah, ini persepsi, bukan apersepsi. Jadi persepsi pesan, lalu pemilihan kata atau kalimat, lalu pemaknaan atau apersepsi pesan yang disampaikan. Dan beliau ini menerbitkan buku Cultural Psychology and Investigation into Developmental Laws of Language, Myth, and Conduct. Ini loh bahasa Jermannya yang ini Untersetzung ini yang susah bahasanya, oke. Dan ini bukunya ada 10 jilid. Terbit 1900 sampai 1920. Dan 1920 itu kan Wun meninggal. Jadi beliau ini meninggalnya dalam tahun-tahun di mana ia masih menulis. Oke, lanjut. Strukturalisme. Jadi strukturalisme, Titchener itu kan tadi muridnya Wun. Nah, Titchener membawa ajaran Wun ke Amerika, dan ala Titchener, karena Titchener orangnya seperti itu, ajaran tersebut dimodifikasi olehnya dan mengikuti beberapa prinsip yang sesuai dengan dirinya. Dialah orang yang pertama kali menyebut strukturalisme dan bukan Wun. Begitu. Nah, kalau strukturalisme sama voluntarisme itu bedanya di mana? Simpel. Awalnya masih sama. Yaitu bahwa ada kesadaran itu ada komponen-komponennya. Kalau voluntarisme, komponen-komponennya ini dicari interaksinya satu sama lain. Begitu. Kalau strukturalisme, menurut dia, ya memang interaksi satu sama lain itu ada, tapi itu nggak penting. Yang penting buat kita cari komponennya itu sebanyak mungkin. Begitu. Nah, Edward D. Titchener. (1867 sampai 1927). Berarti ini dalam kehidupannya ini sudah pernah ketemu pandangannya Sigmund Freud berarti. Titchener ini adalah orang dengan ambisi yang amat besar dan egosentris. Figurnya ini tipikal orang yang suka menguasai orang lain. Kalau dia berbicara, orang lain itu akan langsung terpengaruh sama dia. Jadi mengikuti apa yang dia sampaikan. Jadi kayak, wah ini orang hebat, saya akan mengikuti orang ini. Gitu. Dan beliau ini orang yang tidak akan masuk ke organisasi yang bukan dia pemimpinnya. Jadi kalau dia diajak masuk organisasi, dia harus jadi pemimpinnya. Setelah itu, dia akan memilihkan kepala-kepala di samping dia itu siapa aja. Jadi nanti dia kategorisasikan, ini orangnya ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang bodoh disingkirkan semua saja. Diganti sama orang-orang yang menurut dia pintar, cerdas. Gitu. Dan ini sebetulnya kepribadian yang kalau dari striknya itu tidak jauh beda dengan Wun. Wun itu orangnya sangat strict. Titchener juga orang yang sama-sama strict. Sama-sama nendang asisten keluar dari lab dan digantikan dengan orang lain. Tapi Wun
Win itu tidak memperbolehkan asistennya itu atau mahasiswa siapapun yang berjenis kelamin perempuan untuk masuk lab. Begitu. Menurut dia, kalau menurut Win itu perempuan itu tidak bisa belajar psikologi. Nah, kalau menurut Tirsener, perempuan itu boleh belajar psikologi, asalkan jangan masuk psikologi eksperimen. Terserah mau ambil psikologi yang lain apapun, yang penting jangan eksperimen. Eksperimen itu bidangnya terlalu maskulin, perempuan nggak bisa. Nah, Tirsener ini bilang kalau misalnya perempuan mau masuk ke lab psikologi eksperimen, dia harus merokok. Karena apa? Supaya maskulin. Karena bidang ini bidang yang terlalu maskulin untuk perempuan, katanya dia, bukan katanya saya. Dan seperti halnya Wun juga, ini kan dulu zaman di mana satu universitas, satu jurusan itu hanya satu aliran. Karena sistemnya seperti itu, sama juga terjadi antara di Leipzig dan universitasnya di Tirsener. Alirannya hanya satu, orang-orang selain dia menganggap dia itu guru. Begitu. Dan uniknya, dua-duanya ini sama-sama bermusuhan dengan William James, yang aliran fungsionalisme. Begitu. Oke, Tirsener and departure from Wun. Karena strukturalisme ini sama-sama percaya bahwa mental itu terdiri dari dua komponen, cuman menurut dia dinamikanya tidak penting. Yang penting dicari sebanyak mungkin. Ini satu bedanya. Dua, tadi dari introspeksi. Menurut dia, ketika orang itu dicobai di lab, diuji cobakan di lab orang itu, subjeknya, lalu orang lain harus mencatat, itu nggak perlu. Lah dia yang diuji cobakan kok, kenapa orang lain harus mencatatkan? Kenapa nggak dia sendiri saja? Nah, akhirnya subjek-subjek labnya subjeknya lab Tirsener ini, mereka ini dilatih untuk menjadi observer, ada pelatihannya. Jadi ketika mereka diuji cobakan, mereka langsung tahu, langsung melaporkan secara individu, oh ini yang terjadi seperti ini gitu. Jadi yang tadinya mungkin 3 orang, 4 orang, ini jadi 2 orang saja di Tirsener. Jadi ada eksperimenternya dan ada yang dicobakan si subjeknya. Nanti kalau yang subjeknya ini udah dikasih perlakuan, ya udah tukeran lagi nanti. Yang menguji cobakan yang menjadi subjek. Yang tadinya jadi subjek yang menguji cobakan. Gitu. Oke, lalu. Nah, apabila Wun banyak terpengaruh Weber, karena kan pikiran intinya ya, pikiran awal mengenai psikologi itu dari mana? Kan awalnya dari physiological science. Nah, Tirsener ini banyak terpengaruh sama Wagner malahan. Karena apa? Kan ingat yang kemarin absolute threshold. Begitu. Nah, Tirsener ini malah suka dengan metode penelitian Wagner. Lalu, nah, dia kan mencari komponen bawah sadar itu seberapa banyak kan? Ini orang menemukan sampai 44.000 komponennya di bukunya. Yang dicari adalah komponen kesadaran sebanyak mungkin. Ya, 44.000, lumayan banyak. Dan dalam pengembangan psikologi modern, ini akan bertanya mengenai apa, bagaimana, dan mengapa. Lalu kesadaran itu apa menurut strukturalisme? Jadi ya kesadaran itu adalah keseluruhan pengalaman tersebut dikombinasikan jadi satu yang terjadi di waktu tertentu. Orang yang masih kecil, anak bayi, anak-anak kecil, itu jumlah kesadarannya belum sebanyak orang dewasa. Semakin dewasa dia akan makin banyak. Begitu definisinya menurut Tirsener. Nah, apa? Bagaimana? Mengapa? Apa? Melalui introspeksi yang tadi. Yang dia disuruh menjelaskan pengalamannya sendiri. Lalu bagaimana? Dijawab melalui pengamatan. Terjadinya kombinasi apa saja yang terjadi antara elemen pada proses mental. Jadi dia menjelaskan bagaimananya. Lalu mengapa? Nah, ini ditemukan dari proses neurologis, penemuan neurologis dalam proses mental.
Ini elemen mentalnya. Kalau Wun kan tadi hanya dua, hanya sensasi dan perasaan, affection. Ini ditambahkan satu di tengahnya, yaitu image. Bayangan yang terjadi setelah mengalami sensasi, kualitas, intensitas, durasi, kejernihan, dan ekstensitas. Jadi dari sensation ini, ada hal yang dipindahkan ke image. Kalau Wun kan tadi yang di image ini dijadikan satu dengan sensation. Jadi kalau dipisahkan begini, sensasinya ini adalah murni indrawi, begitu. Dan ini baru muncul affection. Sudah, bedanya itu. Nah, mengapa strukturalisme tidak berlanjut? Itu ada pada strukturalisme sendiri. Alasannya kenapa strukturalisme tidak berlanjut. Pertama, skop penelitiannya terbatas. Dia hanya mencari komponen-komponen mental, komponen-komponen sadar. Entah itu dicari dinamikanya atau dicari sebanyak mungkin. Pokoknya dicari hanya itu. Apakah psikologi hanya membahas hal itu? Tidak. Wun pun menjelaskan bahwa psikologi itu komprehensif bahasannya. Tidak hanya itu. Tapi yang dikaji ya memang baru itu saja. Lalu keterbatasan metode penelitian. Introspeksinya itu antara yang menggunakan observer ketiga atau observernya itu sendiri yang melaporkan. Tapi intinya sama saja. Hanya beda di teknis. Kan intinya sama saja. Dengan yang 1 dan 2 ini ya sudah terbatas jadinya. Penelitian strukturalisme hanya akan membahas itu saja. Hanya membahas sesuatu yang sifatnya seolah penemuan baru tapi tidak dikaji mengenai kebermanfaatannya. Dan strukturalisme ini matinya kapan? 1927, seiring Titchener tadi mati. Beliau ini ketika meninggal, ketika wafat, ya sudah nggak ada yang meneruskan. Dan mungkin tidak ada yang mau meneruskan. Begitu. Dan 1927 itu psikologi sedang 1920 ya, 1920-an itu psikologi lagi demam. Atau orang-orang itu lagi pada menyukai ilmu psikologi. Kenapa? Karena dianggapnya psikologi bisa menyelesaikan masalah dari pertikaian rumah tangga, seleksi pegawai, sampai PTSD habis perang. Begitu. Dan terutama adalah rekrutmen dan seleksi. Itu yang sangat-sangat menjadi hits di psikologi waktu itu. Jadi kalau misalnya dicari munculnya tes-tes psikologi itu pasti around 1920-an sampai 1950 begitu. Karena memang lagi ngehits. Kalau lagi ngehits kan uangnya banyak, dana penelitiannya tinggi. Nah, that's why banyak tes-tes itu asalnya di situ, di masa-masa itu. Jadi kayak strukturalisme mati ya sudah. Tidak ada yang meneruskan karena lainnya mulai muncul aliran-aliran yang bisa dikatakan lebih komprehensif daripada strukturalisme, terutama sudah mulai masuk ke babak di mana di situ behaviorisme versus psikoanalisis udah mulai ribut itu di masa itu. Jadi kayak sudah mati ya bukan lagi hal yang utama. Murid-muridnya Wun dan Titchener itu juga setelah lulus ya sudah, saya sudah tahu pokoknya psikologi itu saya mau mengembangkan sendiri dan tidak ada yang mengembangkan alirannya Wun ataupun Titchener. Nah, lalu kita membahas ketiga nih, William James. Ini tadi saya sebelum di kelas ini saya mengajar di kelas B ya, sejarah aliran psikologi juga. Dan bahasan yang saya jelaskan itu William James itu semacam orang yang dia itu mengkritisi fenomena sosial kayak orang yang nge-tweet gitu loh. Kayak orang yang nge-tweet, tapi isi tweetnya itu benar dan ternyata banyak yang setuju bahwa mereka itu tidak suka sama Wun dan Titchener. Jadi malah rame kan. Dibilangnya gini, simpelnya gini, strukturalisme itu sebetulnya ilmu yang nggak bermanfaat. Jadi dia hanya menemukan strukturnya doang, tapi habis itu apa? Mau digunakan bagaimana? Yang bisa baca penelitian aja juga cuman ilmuwan, cuma orang yang benar-benar mendalami ilmu itu. Jadi ilmu itu hanya berputar di kalangan orang-orang yang mau belajar itu. Setelah itu apa? Ya sudah, strukturalisme nggak ada gunanya. Nah, terus rame kan? Akhirnya Wun sama Titchener ini bermusuhan dengan William James. Yang itu adalah bapak aliran fungsionalisme. Dan William James
fokusnya dalam fungsionalisme adalah gunanya ini apa? Yang kita tahu bagaimana menjelaskan fenomena yang ada menggunakan ilmu psikologi. Dan tentu saja, Wundt sama Titchener yang dua-duanya orang kaku, dari penyampaian kalah dengan William James yang dia tadinya itu sekolahnya adalah literatur, adalah sastra. Nah, iya kan komunikasi publiknya lebih bagus. Gitu. Dan akhirnya ya memang tidak dilanjutkan lagi strukturalisme. Dan terakhir, tokoh-tokohnya. Sebetulnya ini bermain. Tokoh-tokohnya ini adalah orang yang strict, yang tidak bisa dilawan ya. Bisa dikatakan tidak bisa dilawan. Orang tak ada yang berani melawan ketika menjadi muridnya mereka. Akhirnya strukturalisme sendiri stagnan. Ya sudah, bahasannya itu aja. Tergantung di mana mau universitas yang di Amerika, mau yang di Jerman, ya sudah bahasannya itu aja. Dan nggak boleh dilawan. Akhirnya ketika orang harus mengembangkan keilmuan itu, dia baru keluar, baru mengembangkan. Nggak tertarik untuk mengembangkan strukturalisme. Gitu. Nah, perkembangan psikologi di Jerman. Habis itu, Aftermath. Ini ada Franz Brentano. Filsuf psikolog dan mantan pastor. Jadi yang penting dalam memahami mind adalah memahami apa yang bisa dilakukannya. Jadi dari apa yang dilakukan, itu kita bisa memahami mind itu seperti apa. Begitu. Proses mental memiliki tujuan untuk melakukan suatu fungsi. Ini anggapannya Franz Brentano. Dan Franz Brentano ini sedikit dari tokoh psikologi atau tokoh filsuf yang waktu itu ada yang religius, sisanya ateis semua. Begitu. Lalu Karl Stumpf sama Husserl ini sebenarnya satu bahasan. Kenapa? Karena dua-duanya adalah bapak fenomenologi. Fenomenologi itu kalau kalian nanti sudah ngambil mata kuliah penelitian kualitatif, gitu ya. Udah tahu belum penelitian kualitatif seperti apa? Yang terjun ke lapangan, terus bertanya kepada orang, gitu ya. Atau misalnya meneliti dari berkas, meneliti sejarah hidup seseorang, meneliti masyarakat langsung, gitu. Nah, fenomenologi itu bermain di mana? Bahwa kenapa sih kita melakukan wawancara? Karena kita butuh tahu, kita tuh butuh mengkaji. Mengkajinya itu berdasarkan perspektif orang yang mengalaminya. Orang yang mengalami ini perspektifnya utuh. Dia tidak bisa dipecah-pecah menjadi komponen seperti halnya Wundt. Itu yang kita masukkan menjadi informasi. Begitu. Tidak bisa dipecah-pecah menjadi angka, menjadi hasil catatan kuantitatif. Kecuali ada aliran kualitatif. Gitu. Nah, ini Castro, ini kan tadinya mempelajari mengenai nada. Tapi hasil studinya ini malah nanti mempengaruhi munculnya aliran psikologi Gestalt dan teori medannya Kurt Lewin. Begitu. Jadi di sini tuh semacam polanya, habis berguru sama Wundt ngapain, lalu ada pengikutnya atau ada temannya, itu nanti mengarah ke psikologi modern. Lalu Edmund Husserl, ini filsuf dan matematikawan, jadi bukan psikolog ya. Jadi pendapatnya yang lebih menjadi intinya fenomenologi, ini bisa dibaca sendiri, karena memang kita tidak akan membahas detail mengenai itu. By the way, di sini apakah ada yang merasa salah jurusan setelah bahas kayak gini? Saya kemarin kayaknya melihat ada lift satu. Gitu. Ya, semoga betah di psikologi. Pembahasan mengenai filsafat ini nggak banyak ke depan. Ini aja yang agak-agak intens. Oke, Schwarzkopf ini adalah muridnya Wundt. Dan lucunya dia juga tidak melanjutkan penelitiannya Wundt. Dia membuat penelitiannya sendiri. Jadi setelah Wundt tidak ada, labnya ini digunakan untuk psikologi eksperimental yang beda aliran dengan Wundt. Ini sudah mulai ke proses eksperimental yang dia membedakan pikiran-pemikiran, konten mental dan proses mental, bahwa mental tidak punya gambar, dan sebagainya. Schwarzkopf ini adalah bapak psikologi eksperimental yang selanjutnya. Gitu. Lalu Ebbinghaus ini juga psikolog Jerman yang dia meneliti memori atau ingatan.
Jadi dia menemukan manusia itu paling bagus mengingatnya dalam berapa lama, lalu mulai lupa itu dalam menit keberapa atau hari keberapa, jam keberapa begitu. Diulang-ulang. Masalahnya dia penelitiannya itu sebenarnya hanyalah dia seorang. Tapi diulang-ulang dan itu dibuat jadi buku. Dan akhirnya ya memang secara keilmiahan dipertanyakan kan. Karena dia bisa saja bias, bisa saja menipu kan. Oke, terakhir Hans Feinger, filsuf. Dan ini aliran Kantian ya, aliran Kantian ini biasanya orangnya aliran yang dalam-dalam gitu atau kadang religius. Nah, makhluk hidup perlu memaknai sensasi yang dialaminya sehingga kita menciptakan istilah, konsep, dan teori yang menganggap aktif. Semuanya adalah benar. Ini jadi dasar kualitatif juga. Begitu. Kan ketika ada sesuatu eksis kan bakal ada eksis antitesisnya kan. Ketika eksis sesuatu yang itu sifatnya lab, yang sifatnya mengacunya ke sana, ya akan ada lawannya juga. Sesuai hal-hal yang seperti penelitian kualitatif dan psikoanalisis itu muncul. Begitu. So, sudah. Pesan kita hanya itu aja. Singkat kan? 30 menit lebih sedikit. Silakan. Oh, by the way, saya mau bertanya dong sama kalian. Ini adalah satu-satunya kelas A yang saya ajar ya berarti ya. Nah, kalian belajar berapa mata kuliah semester ini? 11? 10? 10 mata kuliah, Bapak. 10 mata kuliah. Nah, coba dari 10 mata kuliah itu, mata kuliah ini prioritas keberapa? Jawab jujur saja. Kalau kelas B saya tanya, biasanya tengah-tengah. Gitu. Dan emang yang 10 apa? Warganegaraan Pak. Oh, astagfirullah. Atau bahasa Indonesia gitu. Oh ya sudah ya. Saya tahu mungkin kan bosan kan. Kan kalau misalnya psikologi pendidikan kan kemarin mungkin sudah bahas ini ya, bahas low motivation, underachiever gitu ya. Low motivation karena SD, SMP, SMA udah belajar bahasa Indonesia, kuliah lah bahasa Indonesia lagi astaga gitu. Low motivation jadinya kan. Oke, keberapa? Dicat aja. Silakan. Tidak usah menunggu yang lain. Enam tujuh enam empat enam tujuh enam tujuh lima enam lima lima. Oke, tengah-tengah ya. Tujuh enam. Oke. Oke, saya sudah nangkap ini berarti kalau di min ini sekitar 6 ya. Di rata-rata sekitar 6 ya. Jadi prioritas menengah, bukan prioritas yang tinggi. Ya nggak apa-apa. Memang ini kan sebetulnya mata kuliah komplementer, membantu menjelaskan saja. Lalu kalau gitu nomor satunya apa ya? Loh, nggak apa-apa. Tadi ada yang jawab PPAR di kelas B. Ada yang jawab, saya PPAR Pak, karena memang saya sukanya perkembangan. Wis. Ada yang jawab, psikologi ini umum Pak. Coba apa? Monggo. Kepribadian nomor 1, PPR nomor. Wah, ini unik jawabnya. Psikologi sosial. Oh, psikologi sosial yang ngajar siapa? Ucania. Ucania. Bu Chania, oke. Bu Chania ini ketika mengajar pembawaannya adem ya, gitu ya. Ya nggak sih, seperti apa menghanyutkan sanubari.
Si pendidikan, teori kepribadian, teori kepribadian, teori kepribadian. Oke. Oh, pendidikan agama ada yang nomor 1, luar biasa. Masya Allah. Orang bener deh itu. Luar biasa. Ini berarti moralnya baik. Psikologi umum kepribadian nomor 1. Si pendidikan. Ada si pendidikan. Arsyadiah Farika. Kamu interestnya di pendidikan kah? Tadi juga Ananda Melia. Oke. Nah, and then menurut kalian ada saran? Ada saran. Bentar dulu. Menurut kalian ini kan sudah pertemuan 1 hingga ke-5 ya? Mengenai penyampaian dan bisa dipahami atau tidak materinya. Kalau kalian rating 1 sampai 10, pertemuan 1 hingga 5, ini kalian skor berapa? Silakan lewat chat aja. Nah, kalau pakai maaf segala, santai aja. 7, 7, 5, 7, 6, 6. Heeh. Dastra 7 sampai 8. Febrina 8. Kalau fokus 7, kalau kena distraksi 5. Oke. Distraksinya itu apa ya? Apakah distraksinya itu makan? Apakah snack itu menjadi suatu hal yang kontraproduktif? Apa perlu dilarang saja? Nyenek, nggak boleh nyenek, boleh minum. Tapi nanti nggak boleh nyenek, boleh minum, minumnya energen. Kan sama aja. 8, 6, 8, 7. Oke. Nah, ini saya membuka pertanyaan ya, silakan yang mau bertanya atau memberikan saran bagaimana ke depannya supaya materi ini lebih bisa dipahami. Monggo, karena saya tahu ini adalah mata kuliah yang susah. Sejarah aliran psikologi ini adalah mata kuliah yang susah. Begitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan saran. Kalau kelas B tadi ada yang minta, Pak, roadmap-nya tolong di-upload. Roadmap perkembangan dari tahun ke tahun itu seperti apa? Ya oke, boleh. Saya sudah ngupload loh 1. Yang dari bukunya Hergenhan. Bahkan Hergenhan itu lengkap dari sebelum Masehi. Begitu. Tapi bahasanya Inggris. Sayangnya begitu. Oke. Ada pertanyaan untuk pertemuan ini? Boleh sekalian mau saran. Juni. Pak, saya mau bertanya. Jadi tadi kan kalau voluntarisme itu kan kayak komponennya itu saling berkaitan. Sepaham saya ya. Terus kalau strukturalisme itu bahwa kesadaran itu terdiri atas komponen-komponen terkecil. Jadi itu yang lebih dulu itu yang voluntarisme apa yang strukturalisme, Pak? Oke, thanks. Ini. Bonaventura Daniel. Izin tanya, Pak. Monggo. Itu kan apa? Kebanyakan tokoh-tokoh psikologi itu dari Eropa atau Amerika. Kok jarang yang dari benua Asia itu kenapa ya? Belum berkembang ilmu psikologi di Asia atau gimana? Oke, makasih. Yang lain ada lagi? Pak, saya mau tanya.
Oke, raise hand dulu biar kelihatan. Oh, Mas Kanwa, monggo Mas. Sebenarnya maaf Pak, nggak bisa on cam, lagi sakit kepala ini, lagi tiduran. Eh, Oke. eh, kan itu ya Pak, kalau tokoh-tokoh psikologi yang dulu-dulu itu pengemuka teori-teori itu tuh kayak orangnya tuh aneh-aneh gitu kan ya Pak. Di zaman modern yang sekarang ini tuh masih ada nggak sih Pak yang ilmuwan yang aneh-aneh kayak gitu Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih Kanwa. Selanjutnya Febrina. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya. Mungkin Boleh. pertanyaan rada aneh. Ini tadi agak nyambung sama yang punya Bonaventura. Itu kan rata-rata tokoh psikologi itu kan memiliki peristiwa yang diteliti. Nah, terus kalau misal ada seseorang yang bisa menciptakan teori dan diteliti terus berkaitan dengan psikologi itu apa bisa disebut sebagai tokoh? Apa harus nunggu diakui dunia dulu, Pak? Terima kasih. Oke, berarti begini, maksud pertanyaanmu. Apakah kalau dia misalnya meneliti tentang sesuatu dan menyentuh psikologi, tapi belum dapat rekognisi, apakah dia tetap tokoh? Begitu? Iya, Ya, Pak. oke. Intan Pawestri. Oke, di sini saya bukan mau tanya ya Pak, lebih ke ngasih saran aja. Mungkin ke depannya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu lebih dibuat interaktif aja Pak. Jadi sebelum ganti subbab itu kayaknya mending kalau diselingi dengan diskusi gitu loh Pak, kayak pertanyaan-pertanyaan seperti menurut teman-teman tokoh mana yang menurut teman-teman tuh paling teorinya paling berpengaruh sama yang sekarang, terus di ilmu yang sehari-hari yang sekarang atau mungkin tokoh-tokoh yang teorinya tuh nggak masuk akal gitu. Jadi kayak diselingi diskusi Oke. tanya jawab gitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Karena kadang Eh, ini Pak, jujur saya kurang bisa mahamin gitu Pak kalau nggak ditanya dulu tuh oke. jadi kurang bisa jalan sayanya. Terima kasih. Nah, saya juga merasa bahwa setiap kali sejarah aliran psikologi paling laris itu adalah bagian pertanyaannya. Hanya banyak. Gitu. Pertama misalnya kayak Javi gitu ya. Karena skornya tadi 5 banyak bertanya. Memang itu membingungkan. Saya aku jujur, sejarah aliran psikologi itu adalah mata kuliah yang membingungkan. Dan tidak semua dosen punya kapasitas mengajar mata kuliah ini. Karena materinya. Oke, Javi, silakan. Saya nggak ingin bertanya, saya ingin memberikan saran, Pak. Monggo. Eh, kalau misalnya dari saya sendiri mendalami sejarah dalam bentuk tulisan itu lebih susah daripada mendalami sejarah dalam bentuk gambar. Jadi bagaimana kalau misalnya mungkin mind mapping atau diurutkan dari tahun ini ke sini ke sini ke sini, jadi tidak membeloncat-beloncat gitu, Pak. Itu mungkin lebih mudah untuk mengerti. Begitu. Oke, terima kasih sarannya. Itu adalah sesuatu yang saya consider sebetulnya dari lama. Masalahnya untuk menyiapkan itu dari buku yang sifatnya itu adalah seperti ini, seperti saya menjelaskan ini sangat membutuhkan resource dan waktu. Cuman weekend nanti, insya Allah saya sudah upload map per tahunnya ya. Cuman masih tulisan. Oke, PowerPoint. Kalau kalian tidak berkeberatan. Kan saya sudah bagikan yang dari sini juga ada pembahasannya. Nah, sayangnya dia bahasa Inggris. Begitu, mungkin ini banyak kendala ya. Oke, terima kasih Intan dan Javi sarannya. Ini
Voluntarisme dan strukturalisme, mana yang adalah voluntarisme? Yang hilang belakangan strukturalisme. Begitu. Lalu Bonaventura Daniel, kebanyakan tokoh psikologi dari Eropa, kenapa tidak ada yang dari Asia? Ini sama dengan, oh belum nih, hanya ini aja. Oke. Nah, istilah psikologi ditemukannya di mana? Yunani, Pak. Ya enggak, maksudnya psikologi sebagai ilmu. Jerman, Pak. Ya, di Jerman, di Eropa kan. Dan memang semuanya maksudnya dari berbagai tempat, dia belajarnya ke Jerman. Tempat-tempat lain gimana? Yang Indonesia, zaman segitu orang sudah bisa pergi ke luar negeri kan. Walaupun ya Indonesia masih dikolonialisasi, negara-negara yang lain juga. Zaman tersebut masih banyak kolonialisasi, masih banyak perang. Masih banyak negara-negara yang belum merdeka. Gitu. Dan Eropa, Amerika saat itu menjadi pusat peradaban. Bagaimana dengan yang lain? Rusia. Rusia menjadi salah satu pusat peradaban juga lah. Itu Pavlov sama Vygotsky apa? Belajar psikologi juga kan. Mereka itu dua orang yang ke Leipzig untuk belajar psikologi. Begitu. Lalu kalau misalnya Cina bagaimana? Cina mungkin Asia Timur gitu ya, dan Cina itu negaranya banyak menutup diri dari hubungan internasional kan, terutama Cina sih. Itu atau masih dalam penjajahan atau dalam perang. Nah, di masa itu di mana psikologi itu menjadi sebuah istilah ilmiah, yang paling memungkinkan adalah peradaban di Eropa dan Amerika. So that's why. Begitu. Tapi kalau pembahasan mengenai topik-topik psikologi di semua tempat ada. Hanya saja kultur untuk membuat sesuatu menjadi sains itu lebih kencang di daerah-daerah Eropa Amerika. Why? Karena mereka memutuskan untuk kembali kepada pemikiran-pemikiran Yunani. Yang di situ semua hal itu dijadikan sains, disaintifikkan. Ketika sesuatu disaintifikkan, bukti tertulisnya banyak, pembahasan ilmiahnya banyak. Ini hal yang sebetulnya bisa dikatakan miskin dari tempat-tempat lainnya. Bukti tertulis di Indonesia, apakah ada tradisi-tradisi yang membahas psikologi? Ya banyak. Banyak. Maksudnya dari budaya Jawa aja. Begitu. Mengenai yang misalnya bayi dicari minat bakatnya, dari yang kecil itu dikasih berbagai macam barang itu, namanya apa? Ada sitan, Pak. Oh ya, oke. Gitu. Lalu mengenai primbon. Primbon kan hitung-hitungan Jawa juga. Gitu. Dan banyak lagi. Dan itu setiap suku dan budaya di Indonesia ada tradisi yang itu sebetulnya membahas mengenai aspek psikologis gitu. Tapi kenapa tidak terbahas, tidak menjadi ilmu? Ya karena tidak tertulis. Tidak diangkat menjadi sebuah keilmuan, tidak diangkat sebagai sebuah sains, hanya sekedar menjadi budaya dan menjadi tahu-tahuan saja. Nah, oke, ini lanjut ke pertanyaannya Febrina sebetulnya. Rata-rata tokoh psikologi itu memiliki peristiwa yang diteliti. Misalnya ada seorang yang meneliti psikologi tapi belum ada rekognisi bahwa dia meneliti psikologi. Itu bagaimana? Apakah dia tetap tokoh? Ini pertanyaan yang kompleks sebetulnya kalau kita berkaitan dengan rekognisi. Kalau dari rekognisi keilmuan, apabila dia memang membahas mengenai psikologi dan dia ada bukti tertulisnya, ada keilmuan yang dibahas atau pengejawantahan suatu fenomena dijelaskan mengenai keilmuan tertentu atau membuat ilmu yang bisa menjelaskan fenomena-fenomena lain, ya dia adalah tokoh psikologi. Begitu.
Biasanya orang-orang zaman dulu kan dia adalah misalnya dia ahli biologi, ahli fisiologi, ahli psikologi, ahli filsafat. Itu gimana kuliahnya kapan gitu? Banyak banget. Kalau sekarang kuliah S1-nya dikali berapa tuh? Kali 4, 12 tahun, keluar duit berapa gitu. Belum S2-nya. Sebetulnya tidak seperti itu konsepnya. Adalah bahwa mereka itu menjelaskan fenomena atau membuat penjelasan ilmiah terhadap suatu kejadian dan itu masuk akal dan itu menjadi rujukan. Itulah kenapa mereka disebut saya ahli psikologi, biologi, fisiologi, filsafat dan gitu. Karena apa? Tadi yang dijadikan rujukan itu namanya apa? Tesis. Makanya orang lulus perkuliahan itu diminta membuat tesis. Nah, S1 kan namanya skripsi, Pak. Itu namanya undergraduate tesis. Kalau S2 namanya master tesis, S3 namanya dissertation atau doctoral tesis. Gitu loh. Ini adakah yang terpikirkan mau ambil S3 sampai S3? Nah, siapa tahu kan masih muda semangatnya saya mau segera S3, Pak. S2-nya setelah ini 2 tahun langsung lulus, setelah itu S3, Pak. Ya siap-siap botak kali. Gitu. Karena kan biasanya kan saya mudah melihat tokoh-tokohnya gitu kan. Rambutnya tebal-tebal tapi depannya botak. Oh iya, ini berarti dokter. Gitu. Nah, kalau belum ada rekognisi itu bagaimana? Berarti itu belum ada sebuah tesis yang menjadi rujukan atau menjadi pengejawantahan keilmuan dia. Begitu. Apakah dia seorang yang membahas mengenai psikologi? Ya dia membahas mengenai psikologi, tapi dia bukan seorang yang diakui membahas psikologi karena belum ada rujukan ilmiahnya. Gitu. S4. Oh ya, oke. S4 ini artinya mungkin season 4 gitu ya. Tentang apa kamu? Nah, Mas Kanwa, tokoh psikologi yang dulu-dulu itu pengemuka teori-teori itu aneh. Di zaman sekarang yang aneh-aneh gitu ada atau tidak? Kalau sekarang tokoh-tokoh psikologi itu relatif akademis ya, karakteristiknya tuh akademisi banget. Jadi mungkin orang yang secara personal tidak begitu kelihatan aneh-anehnya. Begitu ya, jauh dibandingkan tokoh-tokoh zaman dulu. Gitu. Ini sebetulnya pertanyaannya Febrina tadi itu merujuk ke Ernest Weber kan. Contoh gampangnya gitu aja. Ernest Weber. Pemikiran awal mengenai psikologi eksperimen itu dari Ernest Weber. Itu Wundt yang bilang sendiri. Tapi kenapa pendirinya, kenapa tokohnya itu bukan Ernest Weber, tapi Wilhelm Wundt. Karena dia yang menerbitkan buku mengenai psikologi pertama dan yang punya laboratorium psikologi pertama. Gitu. Simpelnya gitu aja. Sama juga dengan behaviorisme. Behaviorisme tokoh pertama di Rusia siapa? Sudah pernah dibahas belum sih behaviorisme? Vygotsky bukan sih? Lupa Pak. Kan itu belajar. Lupa Pak. Lupa, oke. Jadi sebetulnya ini saya sambil browsing, saya lupa namanya. Pavlov, Pak. Skinner bukan? Iya, Pavlov. Tapi bukan Pavlovnya itu. Sebentar. Jadi Pavlov itu sebetulnya ada pendahulunya. Ya, sebentar ya, sambil nyari. Itu ketemu. Jadi tokoh pertama, ya Ivan Petrovich Pavlov. Ini sama aja Petrovich Pavlov.
Jadi Bapak behaviorisme di Rusia itu sebetulnya awalnya bukan Pavlov. Pavlov itu tokoh yang kedua. Ada tokoh yang pertamanya, namanya Vladimir Bekhterev. Gitu. Tapi Vladimir Bekhterev itu waktu itu menentang Stalin, jadi dihukum mati. Dihukum mati, riset-riset penelitiannya dibakar semua. Buku penelitiannya itu dihilangkan semua dari peredaran. Begitu. Jadi buku yang ada itu hanyalah buku Pavlov saja. Cuman hasil risetnya itu semuanya sudah dibahas di bukunya Pavlov. Nah, itu yang waktu itu saya bilang mengenai Pavlov itu kan emosional orangnya, karena waktu kecil pernah jatuh. Jadi itu menentang Stalin, langsung ditulis surat, saya kecewa dengan Anda, tapi nggak dihukum mati sih. Cuman penelitiannya Bekhterev itu diterbitkannya jadinya sama Pavlov. Jadi rekognisinya di Pavlov. Gitu. Jadi Kanwa udah terjawab ya, bahwa tokoh-tokoh sekarang sebenarnya relatif biasa ya, kayak orang-orang biasa gitu. Malah berbeda jauh dengan yang dulu. Oke Pak, makasih. Ya, oke. Juga 12.30, kita masih ada 20 menit lagi. Adakah yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Dasra. Oke, silakan. Intan dulu atau Dasra dulu ya, Pak? Intan? Oh iya, di bawah ya. Maaf Intan. Intan dulu deh. Saya mau tanya, Pak. Kenapa tokoh-tokoh ilmuwan zaman dulu itu bisa meneliti atau mendalami beberapa bidang sekaligus, tapi itu kayak dekatan gitu loh, Pak. Kayak misalkan dia ilmuwan fisika, tapi sama dia mempelajari bidang lain gitu loh, Pak. Mungkin kayak mempelajari psikologi, tapi barengan sama bidang lain kayak matematikawan gitu, Pak. Tapi iya begitu, Pak. Terima kasih. Oke, iya. Dan ini pertanyaan susah nih biasanya kalau yang bertanya sampai bingung. Oke, Dasra, silakan. Sebenarnya itu ini pertanyaannya tuh kayaknya tuh harusnya diajuin waktu dua pertemuan awal kemarin. Jadi kan waktu itu kita bahas ini ya Pak, tokoh-tokoh filsafat. Nah, Socrates itu kan salah satu tokoh yang paling berpengaruh. Soalnya kan waktu itu dia ini loh Pak. Kan sebelumnya itu kan ada tokoh-tokoh sufi. Tokoh-tokoh sufi itu kan yang dia tuh maunya tuh terpusat sama mereka aja gitu, nggak mau dapat pendapat dari yang lain. Nah, sementara semenjak ada Socrates itu filsafat tuh jadi berubah. Jadi kayak merombak dikit mungkin gitu, Pak. Nah, padahal kalau kita mau kayak ada hubungannya sama yang rekognisi tadi itu loh Pak, harus ada bukti-buktinya tertulisnya itu. Nah, Socrates itu buktinya apa? Kayak rekognisinya itu bentuknya itu dalam bentuk apa aja. Sampai bisa merubah filsafat itu, sampai bisa bikin perubahan. Apakah Socrates itu cuman karena modal moral aja yang kan sebelumnya kan kalau Sufi kan dia maunya terpusat sama dia, tapi kalau Socrates tuh enggak. Kita tuh harus mempertimbangkan pendapat-pendapat lain juga. Nah, apakah cuman karena pengaruh moral itu Socrates itu bisa merubah dunia filsafat? Sebentar, ini Bisa berarti ditangkap nggak ya, Pak? Iya, saya bisa nangkap, cuman saya harus bertanya lagi. Jadi Socrates ini mengubah dunia persufian, begitu? Enggak merubah, iya, ya mungkin seperti itu. Merubah dunia persufian dengan cara berpikirnya Socrates. Iya, kan ada masanya tuh kan Pak dari Sufi terus ke yang tiga itu yang ada Aristoteles, ada yang lain. Oke. Oke, kalau begitu. Nah, bisa mengubah dunia persufian. Sebentar, ini ada hubungan pertanyaannya Intan. Sebenarnya jawabannya tidak susah-susah amat, Intan. Seperti yang tadi ya. Kita ambil contoh Immanuel Kant.
Gampang toh, Manuel kan kasih tahu tokohnya yang mana, paling nggak mukanya pernah lihat ya nggak hafal juga mungkin. Fisika mengenai asal alam semesta, ya kan, Manuel kan. Mengenai negara, mengenai hukum, mengenai politik, mengenai moral, filsafat, matematika, gitu. Psikologi, biologi, berapa nih? 9. Ini gimana caranya kalau dia satu udah berapa tahun ini? Nah, seperti tadi tesisnya, dia masing-masing bidang tadi 9 itu punya tesis sendiri-sendiri. Bahwa fenomena ini penjelasannya begini, penjelasan detailnya menurut saya gini. Jadi untuk masing-masing itu dia punya tesisnya. Dan tesisnya itu mungkin memproduksinya tidak susah sekarang ya. Dulu mungkin masih lebih lenient, lebih mudah. Orangnya masih lebih santai dari segi keilmuan. Begitu. Sedangkan kalau sekarang lebih sulit karena kita mempertimbangkan paradigma saintifik, empirisme, dan berbagai macam metode-metode untuk klarifikasi lainnya ya. Jadi produksi tesis sekarang itu tidak semudah dulu. Nah, apa yang membuat mereka bisa membuat tesis sebanyak itu pada bidang yang berbeda-beda? Belajarnya bagaimana? Simple, mereka belajar dari filsafat. Gitu. 6 bidang utama filsafat itu tahu kan? Ya, saya juga tidak sepenuhnya ingat yang 6. Tapi kan ada matematika, sains, politik, hukum, biologi, astronomi. Oh, ternyata saya ingat 6 tadi. Begitu. 6 bidang tadi. Kalau paradigma modern, itu namanya STEAM. Tahu? STEAM. Pernah dengar nggak? Keilmuan itu kan sekarang STEAM. Science, teknik, technical, kayaknya apa ya? Terus arts, sama M-nya itu matematika. Kayaknya ekonomi bukan, Pak? Ya, coba browsing sambil browsing. Begitu. Kalau dulu kan filsafat menganggap ilmuwan itu 6. Nanti sekarang kita 5. Engineering, Pak. Engineering, oh iya. Kayaknya apa? Tekniknya apa? Benar teknik bukan? Teknologi. Nah, bidang keilmuan modern itu 5 ini. Kalau dulu Yunani kan 6. Nah, jadi mereka itu berangkat pada pemikiran-pemikiran filsuf Yunani, lalu habis itu mereka mengembangkan sendiri, mencoba menjelaskan fenomena-fenomena terbatas pada itu, dan jadilah mereka, oh saya ahli sampai 9 deret, saya ahli ini. Ya, asalnya itu. Gitu. Memproduksi tesisnya akan lebih mudah ketika sudah tahu filsafat di masa itu. Begitu, Intan? Menjawab tidak? Nah, Dastra. Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Dastra, tokoh-tokoh filsafat. Socrates itu salah satu tokoh yang paling berpengaruh, tokoh sufi. Saya tidak mau dengan pendapat yang lain, tapi bisa dirombak sama Socrates. Bagaimana caranya? Ketika dulu dijajah sama Romawi ya, itu kan pemikiran Yunani kan dijual, diekspor keluar dalam bentuk buku, karena kan literatur kan lumayan hasil untungnya. Dan itu datangnya ke negara-negara waktu itu Islam. Dan di luar itu juga sebetulnya, tapi yang waktu itu naik adalah kerajaan Islam ya. Sufi ini fenomena sekitar tahun 600-an, 900-an bukan? Iya enggak? Kalau sekitar tahun segitu memang banyak pemikiran-pemikiran Yunani yang dia diekspor sebagai buku. Begitu. Nah, diekspor sebagai buku ini mempengaruhi ke kalangan-kalangan banyak. Bahkan pemikir-pemikir di era kekhalifahan itu banyak mengambil dari pemikiran Yunani juga loh. Jangan salah.
Terutama ngefans-nya itu banyaknya dari Aristoteles. Karena kan bahasannya mengenai biologi, matematika, teknik. Udah 3 itu. Penjelasannya sangat laku sekali di dunia kekhalifahan waktu itu. Ya sama, kebutuhannya. Membangun kerajaan kan butuh matematika dan teknik. Dan juga kekuatan militer kan pada itu. Biologi, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Apalagi kalau rajanya sakit. Khalifahnya sakit. Gitu. Nah, untuk komunitas-komunitas terbatas seperti Sufi ini, mungkin kan asumsi majornya adalah salah satunya dia pasti memiliki sumber keilmuan yang dia batasi juga, gitu kan? Bisa jadi dia hanya mau dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh terbatas dari luar. Dan maybe di masa itu, karena saya juga sesungguhnya tidak mendalami sekali ya Sufi. Mungkin rujukan Socrates, yaitu Discourse sebagai buku yang itu menjadi menjadi faktor rekognisinya dia bahwa ini ada buku mengenai teachingnya Socrates dan itu yang dipelajari. Jadi seperti itu. Tapi secara eksaknya saya mungkin belum tahu secara persis. By the way, pemikiran Yunani itu pertemuan ketiga, bukan kedua. Saking bingungnya bertanya sampai lupa mungkin. Oke, begitu. Semuanya sudah terjawab kan? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya sudahi. Kok hening ya, kok sepi? Baiklah, berarti tidak ada yang mau bertanya. Mungkin karena jam makan siang gitu ya sudah. Pak, cepat selesai Pak, saya mau makan. Bisa jadi. Oke, mengenai yang disarankan oleh Intan dan Javi ini nanti mulai pertemuan depan akan saya coba integrasikan ya. Kalau untuk yang mind mapping ini weekend Minggu nanti kita coba lihat hasilnya. Akan saya uploadnya Minggu. Baik, tidak ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini. Jam 1 nanti kuliah apa? Nggak ada kuliah, Pak. Tidak ada. Tidak ada kuliah. Cuman 3 aja sehari. Kerja kelompok doang, Pak. Kerja kelompok doang. Oke, baik. Kalau begitu. Pertemuan ini saya tutup ya. Sebelum menutup pertemuan, mengakhiri pertemuan ini, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu agar yang kita pelajari dalam pertemuan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa di Terima kasih, Pak. Ya.